Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, sejak kemarin 6 hari yang lalu sampai sekarang, seputar pernyataan Gus Fuad Pleret yang dimuat di Tribun News ini masih eksis sampai sekarang, viral ya, karena pernyataan Gus Fuad Pleret yang meminta Kapolri ini agar menangkap Pak Rizik Syihab. Ya, kita tahu bahwa Gus Fuad Pleret ini terakhir menanggapi pernyataan dari Pak Rizik Syihab dan menuntut Kapolri untuk segera menangkap Pak Rizik Syihab adalah karena Pak Rizik Syihab ini dengan terang-terangan untuk memberontak kepada pemerintah yang sah ini pasca pemilu. Dan apa yang disarankan oleh Gus Fuad Pleret agar Kapolri ini secepatnya menangkap Pak Rizik Syihab, ini sangat setuju sekali ya. Saya sangat setuju sekali karena kalau kita lihat jejak dari Pak Rizik Syihab mulai dulu memang membuat gaduh di Indonesia dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Ya, kita tahu bahwa Pak Rizik Syihab ini juga pernah membuat geger Indonesia karena mengatakan bahwa salah satu mantan presiden kita dari kalangan ulama, dari kalangan wali, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ini dikatakan buta mata, buta hati. Nah, ini kan sungguh pernyataan yang intoleran menurut saya, dan pernyataan yang mengandung provokasi dan diskriminasi, dan ini layak untuk dipidanakan kalau menurut saya. Akan tetapi sampai sekarang Pak Rizik Syihab kan ya begitu. Kemudian kalau kita lihat jejak dari Pak Rizik Syihab lagi, kita tahu bahkan kalau kita lihat di media sosial video-videonya bahwa Pak Rizik Syihab ini jelas-jelas pada suatu kesempatan ini mendukung ISIS, di mana ISIS ini adalah salah satu kelompok sarang teroris, dan di mana-mana dilarang ISIS ini, termasuk di Indonesia. Dan Pak Rizik Syihab ini jelas loh ya mendukung ISIS. Ini artinya apa? Artinya bahwa Pak Rizik Syihab ini pantas untuk segera ditangkap karena untuk membela kawanan teroris. Ya. Kemudian Pak Rizik Syihab juga pernah nggak pernah sih, berkali-kali merendahkan ya marwah bangsa kita ini. Kenapa saya mengatakan bahwa Pak Rizik Syihab itu sering sekali merendahkan marwah bangsa kita ini? Karena acap kali kita mendengar dari mulut Pak Rizik Syihab ini mencaci, menghina presiden, pemerintah sah kita. Kalau sekedar bertentangan, tidak setuju atas kebijakan dari presiden, atas kebijakan dari pemerintah, it's okay lah, nggak masalah. Itu demokrasi namanya, dan itu hak setiap rakyat Indonesia. Akan tetapi kalau sudah ranahnya menghina, ya, mencaci,
dengan dengan sebutan atau dengan menyebut presiden ini Jokodok, ini kan sama saja merendahkan marwah bangsa kita ini loh. Ya. Presiden dikatakan banjilo, ini sama saja merendahkan kita. Pernyataan Pak Rizik Syihab itu sebenarnya. Ya. Dan yang paling ironisnya, sudah jelas-jelas Pak Rizik Syihab begitu mendukung ISIS, pernah mencaci mantan presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sering menghina pemerintah kita, sering mencaci pemerintah kita, tapi masih banyak yang menganggap bahwa Pak Rizik Syihab ini keturunan Nabi. Saya jelaskan ya, sama sekali Pak Rizik Syihab itu tidak keturunan Nabi. Itu jelas itu. Jelas sejelas-jelasnya. Ya. Dilihat dari kajian pustaka, kitab-kitab nasab terdahulu, ya, abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada nama Ubaidillah, dan didukung dengan hasil tes DNA bahwa Syihab sama saja. Ini berhaplogrup G. Artinya apa? Artinya bahwa Pak Rizik Syihab itu memang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi keturunan Yahudi Askenazi. Ya. Lagi ketika Indonesia ini diserang virus corona, Pak Rizik Syihab ini dengan entengnya pasca pulang dari Arab ini membuat gaduh lagi tanpa memakai masker. Ya. Dan berita yang beredar dulu bahwa Pak Rizik Syihab ini sudah positif, ya, akan tetapi dia menyembunyikan. Nah, ini kan juga sama saja tidak taat terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Ya, saenake dhewe. Makanya sangat pas sekali kalau Gus Fuad Pleret ini menghimbau atau meminta agar Kapolri ini secepatnya menangkap Pak Rizik Syihab, karena dibiarkan di Indonesia nggak ada manfaatnya. Malah kalau dibiarkan banyak madorotnya, banyak orang awam yang terprovokasi, banyak orang awam yang suka mencaci pemerintah, presiden kita. Kalau dibiarkan semacam itu, gak ada manfaatnya Pak Rizik Syihab. Coba yang gemar-gemar mengatakan Imam Jumbo itu apa andil dari Pak Rizik Syihab untuk bangsa ini? Gak ada. Adanya adalah membuat gaduh. Ayo coba apa andilnya untuk kemaslahatan bangsa ini? Gak ada, sama sekali gak ada. Cuma buat rusuh, cuma buat masalah di Indonesia. Oleh karenanya saya sangat setuju sekali Kapolri ini secepatnya nangkap Pak Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.